Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi yang akan dibahas itu mengenai implantasi selaput ekstra embrionik dan plasenta. Jadi kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Ainunisa Linggawinari, Fadila Salwa Amalina Aras, dan Reni Royatul Kholida. Jadi materi pertama itu mengenai implantasi. Implantasi atau nidasi itu merupakan proses tertanamnya embrio ke dinding endometrium di uterus. Keberhasilan implantasi dipengaruhi oleh sinkronisasi antara kesiapan endometrium induk dengan tahapan embrio yang sedang berkembang. Setelah melalui proses fertilisasi, zigot mamalia yang terbentuk segera mengalami proses pembelahan awal atau segmentasi di dalam oviduk. Hasil pembelahan zigot akan menjadi blastula atau blastosis, terdiri dari inner cell mass dan embryoblast atau trophoblast, dan akan menuju ke dalam uterus. Kemudian untuk tipe-tipe dari implantasi itu sendiri berdasarkan kedalamannya itu dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama itu proses superficial. Nah, di sini embrio menempel pada permukaan epitel endometrium. Contohnya itu pada kambing, babi, sapi, dan kuda. Tipe berikutnya yaitu eksentrik, di mana embrio menembus sedikit lebih dalam ke dalam endometrium uterus, dan misalnya terjadi pada hewan seperti kucing, anjing, dan tikus. Dan untuk tipe yang terakhir yaitu tipe interstitial, yang dimana embrio mengerosi atau menggerogoti endometrium uterus dan akhirnya seluruh embrio tertanam di dalam endometrium. Dan untuk tipe ketiga ini biasanya terjadi pada manusia, simpanse, dan marmut. Lalu selanjutnya mengenai selaput ekstra embrionik. Selaput ekstra embrionik terbentuk selama perkembangan embrio. Selaput tersebut berasal dari luar embrio, namun berada di luar embrio dan bukan merupakan bagian dari embrio. Keberadaan selaput ekstra embrionik meskipun tidak menjadi bagian dari perkembangan embrio selanjutnya, akan tetapi juga mempunyai arti penting bagi perkembangan embrio itu sendiri. Secara umum, selaput ekstra embrionik berfungsi sebagai mediator pertukaran zat-zat serta perlindungan bagi embrio. Macam-macam selaput ekstra embrionik. Yang pertama yaitu kantung kuning. Kantung kuning merupakan pelebaran endodermis berisi persediaan makanan bagi hewan ovipar, dan pada manusia hanya terdapat sedikit dan tidak berguna. Yang kedua yaitu amnion. Amnion merupakan kantung yang berisi cairan tempat embrio mengapung. Kantung amnion ini menghasilkan cairan atau amnion atau yang biasa kita sebut dengan air ketuban. Cairan ini berfungsi untuk melindungi janin dari tekanan atau benturan. Yang ketiga yaitu korion. Korion ini merupakan dinding berjenjot yang terdiri dari mesoderm dan trophobias. Yang terakhir yaitu allantois. Allantois merupakan organ respirasi dan pembuangan sista metabolisme. Allantois mengandung pembuluh darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plasenta. Jadi, plasenta merupakan struktur khas pada mamalia yang perkembangan embrionya terjadi di dalam uterus atau intrauterin. Plasenta adalah kesatuan struktur dan hubungan antara selaput ekstra embrionik fetus, dalam hal ini korion atau korioallantois, dengan endometrium induk. Plasenta merupakan sistem 2 komponen, yaitu selaput ekstra embrionik dan selaput lendir rahim yang berintegrasi menjadi satu kesatuan untuk keperluan pertukaran timbal balik faali antar induk dan fetus. Fungsi plasenta. Jadi, plasenta mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sarana selektif bagi pertukaran nutrisi, gas, hormon, dan senyawa metabolit lainnya antara fetus dengan induk. Yang kedua, sebagai organ endokrin atau penghasil hormon yang penting selama kehamilan. Yang ketiga, sebagai pencegah atau barrier
bagi pencampuran langsung antara darah fetus dengan darah induk. Yang keempat, imunologi, yaitu untuk penyaluran komponen antibodi ke embrio yang berkembang. Dan yang kelima, farmakologi, untuk transportasi obat-obatan atau senyawa lain yang dibutuhkan oleh embrio dari induknya. Jadi selanjutnya adalah tipe-tipe plasenta. Jadi tipe-tipe plasenta ini dibedakan berdasarkan hubungan korion dengan endometrium secara histologis. Yang pertama ada epiteliokorial. Jadi epitel endometrium berhubungan dengan korion atau dinding endometrium tidak meluruh. Contohnya terdapat pada babi dan kuda. Selanjutnya adalah sindesmokorial. Sebagian epitel endometrium meluruh, jaringan penunjang berhubungan dengan korion. Contoh pada ruminansia. Yang ketiga ada endoteliokorial. Jadi endotel pada endometrium induk langsung berhubungan dengan korion. Contohnya pada karnivora. Dan yang terakhir adalah hemokorial. Darah induk langsung berhubungan dengan korion. Ini contohnya terdapat pada manusia dan rodensia. Sekian materi yang kami bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.